Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risti Andriani dengan NIM 23032005 dari kelas Ekonomi Syariah 6C. Di sini saya akan membahas materi mengenai paradigma ekonomi syariah, di mana yang pertama ada metodologi ekonomi syariah, yang kedua ada rancang bangun ekonomi syariah, dan yang ketiga ada paradigma ekonomi syariah. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai metodologi ekonomi syariah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam diskusi tentang sistem dan prinsip-prinsipnya, ada satu pertanyaan mendasar yang perlu kita jawab terlebih dahulu, yaitu bagaimana kita mengetahui bahwa sebuah sistem ekonomi itu benar, syahih, dan layak dijadikan panduan. Nah, jawabannya itu ada pada metodologinya. Metodologi adalah ilmu tentang metode, yaitu tentang cara dan pendekatan yang digunakan untuk membangun, menguji, dan mengembangkan sebuah disiplin ilmu. Dalam konteks ekonomi syariah, metodologi menjadi sangat krusial karena ekonomi syariah itu bukan sekadar ilmu ekonomi biasa yang kemudian ditambahi bumbu agama. Nah, ekonomi syariah ini adalah sistem pemikiran yang memiliki akar epistemologi sendiri, cara pandang sendiri tentang realitas, dan sumber pengetahuan yang berbeda dari ekonomi konvensional. Mengapa ini penting? Karena tanpa metodologi yang jelas, sebuah disiplin ilmu itu bisa kehilangan arah. Ia bisa tergelincir menjadi sekadar kumpulan pendapat tanpa kerangka yang kokoh, atau sebaliknya menjadi terlalu dogmatis sehingga tidak mampu merespon perubahan zaman. Ekonomi syariah telah melewati perdebatan panjang tentang metodologinya, dan pemahaman kita tentang perdebatan itu akan sangat membantu kita memahami mengapa ekonomi syariah tampak seperti apa yang kita lihat hari ini. Baik, seperti yang kita ketahui, Al-Quran sebagai sumber pertama. Nah, Al-Quran ini sebagai sumber pengetahuan pertama dan paling utama dalam metodologi ekonomi syariah. Sumber pengetahuan pertama dan paling utama dalam metodologi ekonomi syariah adalah Al-Quran. Al-Quran mengandung prinsip-prinsip umum yang menjadi panduan bagi kegiatan ekonomi manusia. Ia tidak diturunkan sebagai buku teks ekonomi yang memuat rumus-rumus teknis, melainkan sebagai petunjuk hidup yang komprehensif, termasuk dalam urusan muamalah atau hubungan ekonomi antar manusia. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ekonomi mencakup larangan riba yang tegas dalam surah Al-Baqarah, perintah berlaku adil dalam timbangan dan takaran dalam surah Al-Mutaffifin, anjuran zakat dan infak yang tersebar di puluhan ayat, serta prinsip-prinsip kepemilikan, pewarisan, dan kontrak bisnis. Yang menarik adalah bahwa ayat-ayat ini tidak berdiri sendiri. Mereka membentuk sebuah ekosistem nilai yang saling menopang dan mendukung satu sama lain. Para ekonom syariah menggunakan pendekatan maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama syariat,
sebagai kerangka untuk menginterpretasikan ayat-ayat Al-Quran dalam konteks ekonomi modern. 5 tujuan utama maqasid syariah adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam perspektif ekonomi, menjaga harta atau hifz al-mal berarti menciptakan sistem yang melindungi kepemilikan yang sah, mendorong distribusi yang adil, dan mencegah eksploitasi. Sumber kedua adalah hadis, yaitu rekaman perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadis memiliki fungsi yang sangat penting dalam metodologi ekonomi syariah. Ia menjelaskan, merinci, dan mengoperasionalisasikan prinsip-prinsip umum yang ada dalam Al-Quran. Dalam urusan ekonomi, hadis sangat kaya dengan petunjuk-petunjuk praktis. Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang yang sukses sebelum menerima wahyu. Beliau pernah terlibat langsung dalam berbagai praktik bisnis, dan pengalaman serta kearifannya dalam berdagang itu tercermin dalam banyak hadis yang menjadi rujukan ekonomi syariah hingga hari ini. Nah, adapun hadis-hadis ini mencakup larangan penipuan dalam transaksi, kemudian pentingnya kejujuran dalam bisnis, lalu tata cara jual beli yang sah, hingga etika dalam persaingan dagang. Yang menarik untuk diperhatikan itu adalah bahwa Nabi Muhammad SAW tidak hanya memberikan aturan, tetapi juga menunjukkan prinsip-prinsip yang bisa diadaptasi sesuai konteks. Nah, ketika harga di Madinah itu naik dan para sahabat meminta beliau untuk menetapkan harga, beliau itu menolak karena itu akan melanggar mekanisme pasar yang adil. Namun di sisi lain beliau itu tegas mengecam penimbunan dan manipulasi pasar. Ini menunjukkan bahwa metodologi ekonomi syariah itu sangat kontekstual dan tidak mekanis. Nah, selanjutnya sumber yang ketiga yang menjadikan ekonomi syariah bukan sistem yang beku dan kaku adalah ijtihad, yaitu upaya penalaran intelektual yang dilakukan oleh para ulama dan ekonom untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Quran maupun hadis. Ijtihad adalah mekanisme pembaruan yang membuat Islam mampu relevan di setiap zaman. Dalam konteks ekonomi modern, ijtihad itu memainkan peran yang sangat besar. Bagaimana hukum asuransi dalam Islam, kemudian apakah cryptocurrency halal, kemudian bagaimana mengatur transaksi saham dan derivatif keuangan dalam kerangka syariah. Juga pertanyaan-pertanyaan ini itu kan tidak akan ditemukan jawabannya secara langsung di dalam Al-Quran ataupun hadis. Namun para ulama dan ekonom syariah itu menjawabnya melalui proses ijtihad yang ketat dan sistematis.
Nah, ijtihad ini dilakukan dengan menggunakan berbagai metode yang telah dirumuskan oleh para ulama ushul fiqh. Diantaranya itu ada kias atau analogi, maslahah mursalah atau kepentingan umum, dan istihsan atau preferensi umum, serta urf atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Nah, kombinasi metode-metode ini memungkinkan para ekonom syariah untuk membangun fatwa dan regulasi yang relevan dengan kebutuhan ekonomi kontemporer tanpa mengkhianati nilai-nilai fundamental yang telah ditetapkan. Bagaimana ekonomi syariah itu memandang pengetahuan itu adalah salah satu pembeda paling mendasar antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional yang terletak pada epistemologinya. Nah, cara pandangnya tentang sumber dan validasi pengetahuan itulah perbedaannya. Ekonomi konvensional yang berakar pada tradisi positivisme ilmu pengetahuan barat hanya mengakui pengetahuan yang bisa diverifikasi secara empiris. Segala sesuatu yang tidak bisa diuji dengan metode ilmiah dianggap itu bukan pengetahuan. Untuk ekonomi syariah itu memiliki pandangan yang berbeda dan lebih luas. Ia mengakui bahwa ada pengetahuan yang bersumber dari wahyu atau disebut revealed knowledge, yang statusnya justru lebih tinggi dari pengetahuan empiris karena berasal langsung dari Sang Pencipta yang Maha Mengetahui. Ini bukan berarti ekonomi syariah menolak empirisme. Sebaliknya, ia menerima dan memanfaatkan data dan analisis empiris sebagai alat bantu yang sangat berharga. Namun, kerangka normatifnya tetap berpijak pada wahyu. Konsekuensi dari epistemologi ini sangat besar. Dalam ekonomi konvensional, semua preferensi manusia dianggap setara dan valid selama ada kesepakatan sukarela. Tidak ada yang benar-benar benar atau salah dalam pilihan ekonomi. Yang ada hanyalah efisien atau tidak efisien. Sebaliknya, ekonomi syariah mengakui adanya hierarki nilai moral dalam kegiatan ekonomi. Ada yang halal dan ada yang haram, ada yang makruh dan ada yang sunnah. Dan pembedaan ini itu bukan sekadar pendapat, melainkan bagian dari sistem pengetahuan yang diyakini kebenarannya. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai metodologi keilmuan, yaitu antara normatif dan positif. Dalam studi ekonomi terdapat pembedaan klasik antara ekonomi normatif dan ekonomi positif. Ekonomi positif berkaitan dengan fakta, yaitu bagaimana sistem ekonomi bekerja secara aktual. Ekonomi normatif itu berkaitan dengan nilai, yaitu bagaimana seharusnya sistem ekonomi bekerja. Ekonomi konvensional berupaya memisahkan keduanya dengan sangat tegas dan juga mengklaim bahwa analisis ilmiah haruslah bebas nilai atau value free. Nah, sedangkan ekonomi syariah itu menolak pemisahan yang terlalu tegas ini. Ia berargumen bahwa tidak ada analisis ekonomi yang benar-benar bebas nilai.
sehingga dianggap setiap pilihan metodologi, setiap asumsi tentang perilaku manusia, setiap definisi tentang efisiensi ataupun kesejahteraan itu sudah mengandung nilai-nilai tersembunyi yang perlu diakui dan dikritisi. Nah, dengan terang-terangan memasukkan nilai-nilai Islam sebagai kerangka normatifnya, ekonomi syariah justru lebih jujur secara intelektual. Inilah mengapa metodologi ekonomi syariah itu mengintegrasikan kedua dimensi ini. Ia menggunakan alat-alat analisis positif, yaitu statistik, ekonometrika, teori permainan, serta juga ada analisis kebijakan, yaitu namun selalu dalam kerangka nilai yang jelas dan juga eksplisit. Ia tidak menghindari pertanyaan-pertanyaan normatif seperti apakah distribusi pendapatan ini adil, atau apakah praktik bisnis ini bermoral. Justru pertanyaan-pertanyaan itulah yang menjadi titik tolak dan tujuan akhir dari analisisnya. Adapun contohnya itu adalah analisis kebijakan zakat yang merupakan contoh dari perpaduan normatif dan juga positif. Secara praktis, penelitian dalam ekonomi syariah menggunakan berbagai metode yang juga dipakai dalam ilmu sosial pada umumnya, seperti survei, eksperimen, analisis data panel, studi kasus, dan sejenisnya. Namun, ada satu lapisan tambahan yang tidak ditemukan dalam penelitian ekonomi konvensional, yaitu penilaian terhadap kesesuaian dengan nilai-nilai syariah. Dalam penelitian tentang lembaga keuangan syariah, misalnya, seorang peneliti itu tidak hanya mengukur kinerja keuangan, seperti profitabilitas, efisiensi, tingkat pembiayaan bermasalah. Ia juga perlu mengevaluasi apakah praktik-praktik lembaga tersebut benar-benar sesuai dengan prinsip syariah, atau hanya secara formal menggunakan label syariah sementara substansinya itu masih konvensional. Nah, fenomena yang disebut syariah washing ini adalah salah satu tantangan metodologis yang sedang aktif didiskusikan oleh para akademisi ekonomi syariah. Selain itu, metodologi ekonomi syariah juga menaruh perhatian yang besar pada metode kualitatif dan hermeneutika, yaitu interpretasi teks-teks syariah dalam konteks ekonomi. Kemampuan untuk membaca dan menginterpretasikan nash atau teks Al-Quran dan hadis dengan benar, mengidentifikasi ilat atau alasan hukum di balik sebuah ketentuan, dan mengaplikasikannya pada situasi kontemporer, itu adalah kompetensi inti yang membedakan seorang ekonom syariah dari ekonom konvensional. Nah, selanjutnya saya akan membahas pembahasan yang kedua, yaitu rancang bangun ekonomi syariah. Apa sih yang dibangun? Apa sih yang dimaksud dari rancang bangun? Nah, setelah kita memahami metodologi, yaitu cara ekonomi syariah membangun pengetahuannya, selanjutnya kita membahas mengenai rancang bangun ekonomi syariah. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan rancang bangun?
Setelah kita memahami metodologi, yaitu cara ekonomi syariah membangun pengetahuannya, sekarang saatnya kita melihat arsitekturnya. Apa yang dimaksud dengan rancang bangun ekonomi syariah? Nah, rancang bangun ini merujuk pada kerangka struktural sistem inti, yaitu apa fondasi filosofisnya, apa pilar-pilar yang menopangnya, dan juga bagaimana bagian-bagiannya itu saling berkaitan membentuk satu bangunan yang utuh dan koheren. Nah, bayangkan kita sedang membangun sebuah gedung. Ada fondasi yang tertancap di dalam tanah, tidak terlihat tetapi menentukan kekuatan seluruh bangunan. Di atasnya berdiri pilar-pilar yang menyangga lantai dan juga dinding. Lalu ada juga tata letak ruangan, yaitu ada jendela, pintu, dan ornamen yang membuat gedung itu fungsional sekaligus indah. Ekonomi syariah pun memiliki hierarki struktur seperti ini, dan memahami hierarki itu adalah kunci untuk mengerti mengapa sistem ini bekerja seperti apa yang kita lihat. Fondasi paling dalam dari rancang bangun ekonomi syariah adalah akidah, yaitu keyakinan teologis. Dan inti dari akidah itu adalah tauhid, yaitu adalah pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya pemilik sejati seluruh alam semesta. Prinsip Allah pemilik segalanya bukan sekadar pernyataan religius yang indah diucapkan. Ia memiliki implikasi ekonomi yang sangat nyata dan revolusioner. Jika Allah adalah pemilik sejati, maka manusia hanyalah khalifah, yaitu wakil atau pemegang amanah. Statusnya itu bukan pemilik mutlak, melainkan pengelola yang akan diminta pertanggungjawaban. Nah, konsep ini secara fundamental mengubah cara pandang tentang hak milik. Kepemilikan privat diakui dan dilindungi dalam Islam, tetapi ia bukanlah kepemilikan tanpa batas dan tanpa tanggung jawab. Setiap pemilik kekayaan memiliki kewajiban moral dan spiritual yang melekat pada kekayaan tersebut. Implikasi tauhid dalam ekonomi juga berarti bahwa tujuan akhir kegiatan ekonomi itu bukan sekadar memaksimalkan utilitas atau keuntungan materi. Tujuannya adalah falah, yaitu kebahagiaan dan keberhasilan sejati yang mencakup dimensi dunia dan akhirat. Seorang muslim yang sukses secara ekonomi dalam kerangka tauhid adalah seseorang yang kekayaannya itu menjadi sarana untuk beribadah, membantu sesama, dan membangun peradaban yang bermartabat, dan juga bukan seseorang yang menumpuk harta sebanyak mungkin tanpa peduli konsekuensi sosial dan juga spiritualnya. Di atas fondasi tauhid, pilar pertama rancang bangun ekonomi syariah adalah konsep hak milik atau al-milkiyah. Islam mengakui dan melindungi 3 jenis kepemilikan, yaitu ada kepemilikan privat atau milkiyah fardiyah, ada juga kepemilikan publik atau bersama, yaitu milkiyah ammah, dan juga kepemilikan negara, milkiyah daulah. Nah, ketiga jenis kepemilikan ini berjalan berdampingan dan saling melengkapi. Kepemilikan privat dalam Islam memiliki perlindungan hukum yang kuat.
Mencuri, merampas, dan juga menipu itu adalah tindakan yang diharamkan dan dikenakan sanksi. Namun, kepemilikan privat juga dibatasi oleh kewajiban sosial seperti kewajiban zakat, larangan menimbun harta secara berlebihan, dan juga ada larangan menggunakan harta untuk tujuan yang merusak masyarakat. Dengan kata lain, dalam ekonomi syariah tidak ada konsep kepemilikan yang mutlak bebas, yaitu setiap hak selalu diimbangi dengan tanggung jawab. Kepemilikan publik mencakup sumber daya alam yang menjadi hak seluruh masyarakat, seperti air, padang rumput, api atau energi, dan juga barang-barang lain yang secara alami dimaksudkan untuk digunakan bersama. Hadis Nabi yang menyatakan bahwa manusia itu berserikat dalam 3 hal, yaitu air, padang rumput, dan api, itu menjadi dasar bagi konsep pengelolaan sumber daya publik dalam Islam. Nah, dalam konteks modern ini relevan dengan pertanyaan tentang kepemilikan dan juga pengelolaan minyak bumi, hutan, dan juga sumber energi terbarukan. Kebebasan berusaha bertanggung jawab adalah pilar kedua. Pilar kedua adalah kebebasan ekonomi, yaitu al-hurriyah al-iktishadiyah yang bertanggung jawab. Nah, Islam mengakui dan menghormati kebebasan individu untuk berusaha, berdagang, berinovasi, dan membangun kekayaan. Tidak ada larangan untuk menjadi pengusaha sukses atau kaya raya dalam Islam. Justru sebaliknya, Al-Quran penuh dengan dorongan untuk mencari rezeki dan memanfaatkan anugerah Allah di muka bumi. Namun, kebebasan ini bukan tanpa batas. Ia dibingkai oleh 3 batasan utama, yaitu ada batasan halal haram, yang juga disebut tidak boleh berusaha dalam bidang yang diharamkan. Kemudian batasan keadilan, yaitu tidak boleh berusaha dengan cara yang merugikan atau mengeksploitasi orang lain. Dan batasan sosial, yaitu kebebasan satu pihak tidak boleh membahayakan kemaslahatan umum. Nah, ini adalah konsep kebebasan yang sangat berbeda dari kebebasan ala kapitalisme liberal yang tidak mengenal batasan moral intrinsik. Dalam praktik bisnis sehari-hari, prinsip kebebasan bertanggung jawab ini tercermin dalam berbagai ketentuan fikih muamalat. Kontrak bisnis harus dilakukan secara sukarela tanpa paksaan, dan juga setiap pihak harus memiliki akses yang sama terhadap informasi yang relevan, di mana tidak boleh ada yang menyembunyikan cacat pada barang yang dijual, dan juga setiap kontrak itu harus jelas mengenai objek, harga, dan jangka waktunya agar tidak menimbulkan sengketa atau karat. Pilar yang ketiga adalah keadilan sosial dan distribusi. Nah, pilar keadilan ini adalah keadilan sosial, dan ini adalah pilar yang paling membedakan ekonomi syariah dari kapitalisme. Ekonomi syariah tidak puas hanya dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ia menuntut bahwa pertumbuhan itu harus dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan yang ekstrim adalah masalah moral, bukan sekedar masalah efisiensi. Untuk mewujudkan keadilan distribusi, ekonomi syariah memiliki
seperangkat instrumen yang unik dan tidak dimiliki sistem lain. Pertama dan paling dikenal itu adalah zakat, yang merupakan kewajiban finansial yang besarnya 2,5% dari harta yang telah mencapai nisab dan haul, yang wajib dibayarkan kepada 8 golongan mustahik. Zakat bukan sekadar amal sosial, ia adalah instrumen redistribusi kekayaan yang tertata secara sistematis dan memiliki dasar teologis yang sangat kuat. Selain zakat, terdapat instrumen wakaf yang juga belakangan ini semakin berkembang dan diakui sebagai alat pembiayaan sosial yang powerful. Dan wakaf produktif itu memungkinkan aset-aset bernilai dikelola secara profesional dan juga hasilnya digunakan untuk membiayai layanan sosial. Contohnya itu adalah pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan tanpa menghabiskan pokok harta. Nah, model wakaf produktif yang berhasil di Singapura yaitu Majelis Ugama Islam Singapura atau MUIS telah menjadi inspirasi bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Selanjutnya, pilar keempat yaitu larangan unsur-unsur merusak. Pilar keempat dalam rancang bangun ekonomi syariah adalah larangan terhadap unsur-unsur yang dianggap merusak sistem ekonomi dan tatanan sosial, yaitu adalah riba, gharar, maisir, dan israf. Keempat larangan ini bukan aturan sewenang-wenang. Masing-masing memiliki landasan rasional yang sangat kuat yang bisa dianalisis dari sudut pandang ekonomi modern. Riba yang sering diterjemahkan sebagai bunga dilarang karena ia menciptakan hubungan ekonomi yang inheren tidak adil, yaitu peminjam menanggung seluruh risiko usaha sementara pemberi pinjaman menikmati keuntungan tetap tanpa menanggung risiko apapun. Dalam skala makro, sistem berbasis riba mendorong ekspansi kredit yang berlebihan, juga menciptakan gelembung aset dan akhirnya berujung pada krisis keuangan. Seperti yang berulang kali kita saksikan dalam sejarah ekonomi modern. Gharar atau ketidakpastian yang berlebihan dilarang karena menciptakan ketidakadilan informasi. Maisir atau spekulasi ataupun judi itu dilarang karena menciptakan kekayaan tanpa kontribusi produktif real. Dan israf atau pemborosan itu dilarang karena merusak keberlanjutan sumber daya. Yang perlu dipahami adalah bahwa larangan-larangan ini bukan sekadar aturan yang harus dipatuhi. Ia adalah bagian dari sistem perlindungan yang dirancang untuk menjaga kesehatan ekosistem ekonomi secara keseluruhan. Dalam bahasa yang lebih modern, larangan riba, gharar, maisir, dan israf adalah mekanisme regulasi built-in yang mencegah kegagalan pasar yang sistemik dan melindungi kepentingan pihak-pihak yang paling rentan.
Di atas fondasi dan pilar-pilar tersebut, rancang bangun ekonomi syariah memiliki suprastruktur, yaitu peran negara dan lembaga-lembaga kelembagaan yang diperlukan untuk memastikan sistem ini berjalan dengan baik. Dalam sejarah Islam klasik, ini diwujudkan melalui berbagai institusi seperti hizbah. Hizbah ini semacam lembaga pengawas pasar, dan Baitul Mal yaitu lembaga pengelolaan keuangan negara. Peran negara dalam ekonomi syariah bersifat aktif namun terukur. Negara wajib memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar seluruh warganya, menjamin berjalannya mekanisme pasar yang adil dan bebas dari manipulasi, mengelola sumber daya publik demi kemaslahatan umum, dan mengumpulkan serta mendistribusikan zakat dan pajak secara adil. Ini lebih aktif dari negara dalam sistem laissez-faire kapitalis, namun tidak sebesar intervensi negara dalam sistem komando sosialis. Dalam konteks Indonesia modern, suprastruktur ekonomi syariah diwakili oleh berbagai institusi. Contohnya itu ada Majelis Ulama Indonesia atau MUI melalui Dewan Syariah Nasional atau DSN yang mengeluarkan fatwa-fatwa ekonomi syariah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan syariah. Nah, Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas yang mengelola zakat nasional, dan Badan Wakaf Indonesia atau BWI yang juga mengawasi pengelolaan wakaf. Nah, kesemuanya itu membentuk ekosistem kelembagaan yang mendukung berjalannya ekonomi syariah secara tertib dan terpercaya. Nah, selanjutnya kita memasuki pembahasan paradigma ekonomi syariah. Apa sih itu paradigma? Nah, kita tiba di bagian bab puncak dari pembelajaran kita saat ini, yaitu paradigma ekonomi syariah. Sebelumnya, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan paradigma. Istilah ini dipopulerkan oleh filsuf ilmu pengetahuan yaitu Thomas Kuhn dalam karyanya The Structure of Scientific Revolution tahun 1962. Paradigma dalam pengertian Kuhn adalah kerangka pemikiran dasar yang diterima oleh suatu komunitas ilmiah sebagai cara memandang dan juga memahami realitas. Paradigma itu bukan sekadar teori, ia lebih dalam dari itu. Ia adalah lens yang kita gunakan untuk melihat dunia, yang menentukan pertanyaan apa yang kita anggap penting, metode apa yang kita anggap valid, dan solusi apa yang kita anggap masuk akal. Ketika Thomas Kuhn berbicara tentang revolusi ilmiah, yang ia maksud adalah pergeseran paradigma atau paradigma shift. Nah, momen ketika cara lama memandang dunia terbukti tidak memadai dan digantikan oleh cara pandang yang baru secara fundamental. Dalam konteks ekonomi, paradigma konvensional yang dominan selama 2 abad terakhir adalah paradigma neoklasik, yang mana memandang manusia sebagai Homo economicus atau makhluk yang selalu rasional dan selalu memaksimalkan utilitas pribadinya. Ekonomi syariah menawarkan paradigma yang berbeda secara fundamental, yang berakar pada pandangan Islam tentang manusia, alam semesta, dan tujuan hidup.
Inilah yang menjadikan ekonomi syariah bukan sekadar ekonomi konvensional versi Islami, melainkan sebuah paradigma yang benar-benar berbeda. Salah satu perbedaan paradigmatik yang paling mendasar antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah terletak pada asumsi tentang manusia. Ekonomi konvensional neoklasik membangun seluruh teorinya di atas asumsi bahwa manusia adalah Homo economicus, yaitu makhluk yang selalu rasional, selalu memaksimalkan kepentingan diri sendiri, dan memiliki preferensi yang stabil dan juga konsisten. Asumsi ini telah banyak dikritik, bahkan dari dalam tradisi ekonomi konvensional sendiri. Ekonomi perilaku atau behavioral economics telah membuktikan dengan banyak eksperimen bahwa manusia nyatanya jauh dari rasional dalam banyak keputusan ekonomi. Mereka itu dipengaruhi oleh bias kognitif, emosi, konteks sosial, dan juga faktor-faktor yang tidak terduga. Namun, ekonomi syariah menawarkan kritik yang lebih mendasar, bukan hanya bahwa manusia tidak selalu rasional, tetapi bahwa tujuan hidupnya pun berbeda dari yang diasumsikan oleh Homo economicus. Ekonomi syariah memperkenalkan konsep Homo Islamicus, yaitu manusia sebagai khalifah Allah di bumi yang memiliki dimensi spiritual dan moral yang integral dengan dimensi materialnya. Homo Islamicus ini tidak hanya memaksimalkan kepuasan duniawi, tetapi ia juga mempertimbangkan konsekuensi akhirat dari setiap keputusannya. Ia tidak hanya peduli pada dirinya sendiri, ia juga peduli pada keluarga, masyarakat, dan generasi yang akan datang. Inilah yang menjelaskan mengapa seorang muslim yang taat mau membayar zakat, memberikan wakaf, dan juga menghindari praktik bisnis yang merugikan orang lain. Bukan karena dipaksa, tetapi karena itu selaras dengan paradigma tentang tujuan hidupnya. Masalah ekonomi fundamental dalam paradigma konvensional dirumuskan sebagai masalah kelangkaan atau scarcity. Masalah ekonomi fundamental dalam paradigma konvensional dirumuskan sebagai masalah kelangkaan, yaitu sumber daya alam terbatas, sementara kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas. Seluruh ilmu ekonomi konvensional pada dasarnya adalah ilmu tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan yang tidak terbatas secara efisien dari manusia. Ekonomi syariah memiliki pandangan yang berbeda dan lebih nuansir. Ia tidak menyangkal adanya kelangkaan. Al-Quran sendiri itu mengakui bahwa sumber daya di dunia ini terbatas. Namun, ia menolak asumsi bahwa kebutuhan dan keinginan manusia pada dasarnya tidak terbatas dan harus selalu dipenuhi. Islam mengajarkan konsep qanaah, yaitu merasa cukup dengan apa yang ada, dan juga zuhud, yaitu tidak terikat pada kesenangan materi secara berlebihan.
sebagai nilai-nilai yang mengkondisikan dan membatasi keinginan manusia. Nah, lebih jauh paradigma ekonomi syariah membedakan dengan tegas antara kebutuhan atau hajat dan keinginan atau syahwat. Pemenuhan kebutuhan dasar adalah wajib dan harus diprioritaskan baik oleh individu maupun negara. Tetapi pemenuhan keinginan yang berlebihan yang dalam Al-Quran disebut israf dan tabzir adalah tercela dan merusak. Pembedaan ini memiliki implikasi kebijakan yang besar dalam paradigma syariah. Tujuan ekonomi itu bukan memaksimalkan konsumsi, melainkan memenuhi kebutuhan secara adil dan juga berkelanjutan. Dalam paradigma konvensional, kesejahteraan suatu bangsa hampir selalu diukur dengan produk domestik bruto atau GDP. GDP mengukur total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam satu negara dalam satu periode tertentu. Negara yang GDP-nya tinggi dianggap sejahtera. Negara yang GDP-nya rendah dianggap miskin dan perlu berkembang agar mendekati standar negara-negara maju. Paradigma ekonomi syariah menawarkan konsep kesejahteraan yang jauh lebih kaya dan komprehensif, yaitu falah. Falah berasal dari kata Arab yang berarti keberhasilan, kemakmuran, dan juga kebahagiaan. Ia mencakup dimensi material. Ia mencakup dimensi material yaitu terpenuhinya kebutuhan fisik dan materi, dimensi sosial yaitu harmoni hubungan antar manusia dan keadilan distribusi, dan juga dimensi spiritual yaitu kedekatan dengan Allah dan ketenangan batin, dan juga dimensi temporal yaitu berkelanjutan bukan hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi mendatang. Implikasi dari konsep falah ini sangat besar bagi kebijakan ekonomi. Pertumbuhan GDP yang tinggi tidak otomatis berarti falah telah tercapai. Jika pertumbuhan itu menghasilkan ketimpangan yang semakin besar dan juga merusak lingkungan, kemudian menghancurkan nilai-nilai keluarga dan komunitas, ataupun juga menciptakan kecemasan serta kekosongan spiritual, maka ia justru berlawanan dengan falah. Sebaliknya, sebuah komunitas yang hidup sederhana namun penuh dengan kegotong royongan, kelestarian alam terjaga, dan spiritualitas terpelihara bisa jadi lebih dekat dengan falah daripada sebuah kota metropolitan yang kaya namun penuh ketegangan sosial. Dalam paradigma neoklasik, pasar adalah mekanisme yang mendekati sempurna dalam mengalokasikan sumber daya. Harga yang terbentuk melalui interaksi penawaran dan permintaan dianggap sebagai sinyal terbaik yang mengkoordinasikan jutaan keputusan ekonomi individu secara otomatis dan efisien. Intervensi pemerintah dalam mekanisme harga dianggap umumnya kontraproduktif. Paradigma ekonomi syariah memiliki pandangan yang lebih kontekstual dan juga kritis tentang pasar. Islam mengakui dan menghormati mekanisme pasar, seperti contohnya itu Nabi Muhammad SAW sendiri menolak untuk menetapkan harga secara
paksa karena menghormati mekanisme pasar yang alami. Namun, Islam juga sangat tegas bahwa pasar bisa bekerja dengan baik hanya jika kondisi-kondisi tertentu terpenuhi, yaitu tidak ada penipuan, tidak ada manipulasi, tidak ada penimbunan, tidak ada kartel dan monopoli paksa, dan informasi tersedia secara simetris kepada semua pihak. Nah, ketika kondisi-kondisi itu tidak terpenuhi, Islam membenarkan, bahkan mewajibkan intervensi negara untuk mengoreksi distorsi pasar dan melindungi kepentingan umum. Konsep Hizbah dalam sejarah Islam yaitu di mana lembaga pengawas pasar yang bertugas memastikan praktik bisnis yang fair adalah ekspresi institusional dari paradigma ini. Dalam dunia modern itu relevan dengan perdebatan tentang regulasi anti monopoli, perlindungan konsumen, dan pengaturan pasar keuangan. Mungkin aspek paradigmatik yang paling membedakan ekonomi syariah dari seluruh sistem ekonomi lainnya adalah integrasinya antara dimensi ekonomi, moral, dan spiritual. Dalam paradigma konvensional, baik kapitalis maupun sosialis, ekonomi itu dipandang sebagai domain yang terpisah dari moral dan agama. Keputusan ekonomi itu dinilai berdasarkan kriteria efisiensi dan utilitas, bukan berdasarkan kriteria moral ataupun keagamaan. Dalam paradigma ekonomi syariah, pemisahan antara ekonomi dan moral itu adalah sesuatu yang mustahil dan tidak diinginkan. Setiap transaksi ekonomi adalah sekaligus sebuah tindakan moral. Seorang pedagang yang berlaku jujur tidak hanya sedang mengoptimalkan reputasinya untuk keuntungan bisnis jangka panjang. Nah, ia sedang menjalankan perintah Allah dan akan mendapat pahala atas kejujurannya itu. Seorang investor yang memilih instrumen keuangan syariah tidak hanya sedang mengelola risiko secara berbeda, ia itu sedang mengekspresikan nilai-nilai yang ia yakini dan berupaya mendapatkan keberkahan atas hartanya. Integrasi dimensi spiritual ini juga berarti bahwa motivasi untuk berperilaku ekonomi yang baik tidak hanya datang dari luar seperti regulasi, sanksi hukum ataupun reputasi, tetapi juga dari dalam diri. Yaitu iman, takwa, dan rasa pertanggungjawaban kepada Allah. Ini adalah mekanisme kontrol internal yang tidak dimiliki sistem ekonomi manapun, dan dalam jangka panjang mekanisme internal ini jauh lebih efektif dan berkelanjutan daripada pengawasan eksternal seberapapun canggihnya. Di penghujung diskusi kita hari ini, mari kita tanyakan, seberapa relevan paradigma ekonomi syariah dalam menghadapi tantangan global abad ke-21? Nah, tantangan itu sangat nyata dan mendesak.
ketimpangan ekonomi yang semakin lebar antara si kaya dan si miskin, krisis lingkungan yang mengancam keberlanjutan planet ini, dan juga krisis kepercayaan terhadap sistem keuangan konvensional, serta krisis makna dan identitas di tengah masyarakat yang semakin materialistis. Nah, paradigma ekonomi syariah menawarkan respons yang relevan terhadap setiap tantangan tersebut. Nah, untuk tantangan terhadap ketimpangan itu ada instrumen zakat, wakaf, dan larangan penimbunan harta. Kemudian untuk terhadap krisis lingkungan itu ada konsep khalifah yang bertanggung jawab. Kemudian ada larangan israf dan tabdzir, serta ada pandangan bahwa alam adalah amanah Allah yang harus dijaga. Kemudian terhadap krisis keuangan itu ada penolakan terhadap riba dan spekulasi yang mendorong krisis siklus berulang. Kemudian untuk tantangan terhadap krisis makna itu ada paradigma falah yang menempatkan kesejahteraan spiritual dan sosial sebagai tujuan, bukan sekadar pertumbuhan material. Tentu saja paradigma yang baik saja tidak cukup, ia harus dioperasionalkan melalui kebijakan yang tepat, lembaga yang kuat, dan juga manusia-manusia yang berkomitmen untuk menjalankannya dengan integritas. Disinilah peran generasi muda yang memahami dan meyakini paradigma ini menjadi sangat krusial. Memahami ekonomi syariah bukan sekadar ujian akademis. Ia adalah bekal untuk berkontribusi dalam membangun sistem ekonomi yang lebih adil, lebih bermartabat, dan lebih berkelanjutan bagi semua. Nah, selesailah penjelasan dan penjabaran saya mengenai materi paradigma dalam ekonomi syariah. Selanjutnya kita akan merangkum di mana dimulai dari metodologi, yang itu merupakan bagaimana ekonomi syariah membangun pengetahuannya dari sumber wahyu dan ijtihad. Kemudian rancang bangun, yaitu arsitektur struktural sistem ini dengan fondasi tauhid, pilar-pilar hak milik, kebebasan bertanggung jawab, keadilan sosial, dan juga larangan unsur merusak. Kemudian kita tutup dengan paradigma, yaitu cara pandang fundamental tentang manusia, kelangkaan, kesejahteraan, pasar, dan juga hubungan ekonomi, moral, dan spiritual. Ketiga dimensi ini, yaitu metodologi, rancang bangun, dan paradigma, itu tidak bisa dipisahkan. Ia adalah satu kesatuan yang koheren. Metodologi yang benar menghasilkan rancang bangun yang tepat, dan rancang bangun yang tepat mencerminkan paradigma yang lurus. Nah, ketiganya itu bersumber dari satu akar yang sama, yaitu adalah keyakinan bahwa Islam adalah din yang sempurna dan komprehensif, yang memberikan panduan bagi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan ekonominya. Nah, sebagai penutup, ada sebuah pertanyaan yang ingin saya tinggalkan untuk kita renungkan.
Di antara semua yang kita pelajari yang saya jelaskan hari ini, aspek manakah dari paradigma ekonomi syariah yang paling Anda atau kalian semua rasa relevan dan mendesak untuk diimplementasikan di dalam kehidupan ekonomi kita sehari-hari, baik sebagai individu, sebagai anggota keluarga, kemudian sebagai pelaku usaha maupun sebagai warga negara. Baik, sekian penjelasan saya mengenai paradigma ekonomi syariah. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.